Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ummi, jurusan Teknologi Informasi Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, di sini saya akan membahas tugas presentasi saya mengenai struktur sistem operasi. Nah, dari struktur sistem operasi itu sendiri, ada yang namanya komponen sistem operasi. Jadi, pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command enterprise system. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pelaksanaan dan penghapusan proses yang diinginkan user atau sistem, menunda atau melanjuti proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penggunaan deadlock. Selanjutnya yaitu manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan byte. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track atau dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, dan mengalokasikan ruang sistem memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya, manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, flash disk, CD-ROM, disket, dan lain-lain. Kemudian manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager, menyediakan driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, menjalankan, dan menutup file atau program. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O yaitu buffer, menampung sementara data dari dan ke perangkat I/O. Kemudian spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efektif dan efisien, dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi secara rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Kemudian manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap 1. Pembuatan dan penghapusan berkas, 2. Pembuatan dan penghapusan direktori, 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori, 4. Memetakan berkas ke secondary storage, 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Selanjutnya, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, proses, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum.
Pengertian jaringan. Dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer mutlak diperlukan. Pada model sistem terdistribusi, di mana sistem operasi mengatur mekanisme penjadwalan penggunaan resource komputer dalam jaringan, maka sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock di luar oleh sistem operasi komputer host untuk penggunaan prosesor dan alokasian tempat penyimpanan serta mekanisme pendistribusian data maupun proses yang dilakukan. Tiap prosesor mempunyai memori tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan proses komputasi semakin cepat, peningkatan ketersediaan data, dan meningkatkan kemampuan. Yang terakhir yaitu Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari user atau command driven. Program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement yang berdasarkan masukan dari user umumnya disebut control card interpreter atau command line interpreter. Pada sistem Unix, sering disebut sebagai shell atau konsol. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Nah, selain dari komponen, struktur sistem operasi mempunyai layanan juga. Yang pertama, eksekusi program. Kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Yang kedua, operasi I/O. User tidak dapat secara langsung mengakses resource. Operasi sistem harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama user. Dan ketiga, manipulasi file sistem. Kemampuan program untuk operasi pada file, write, create, and delete file. Selanjutnya yaitu layanan sistem operasi atau CON. 1. Komunikasi. Pertukaran antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Yang kedua, deteksi error, menjaga sistem dengan mendeteksi error hardware maupun operasi. Yang ketiga, penggunaan sistem yang efisien, seperti proteksi dan akunting. Yang terakhir yaitu sistem call. Call system menyediakan interface antar program atau user program yang berjalan dan bagi OS. Kemudian sistem call menjadi jembatan antar proses atau operasi sistem. Sistem call ditulis dalam assembly language atau mesin spesifik untuk bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Contohnya Unix menyediakan sistem call seperti read dan write. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.